Apakah Anda bebas mengikut Yesus? Firman Tuhan dari Matius 16 ayat 24 sampai 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Ayat 24. Ketika putri saya mulai dewasa, ia berkomentar, "Betapa enaknya jadi anak kecil. Tidak perlu bertanggung jawab, semua disiapkan dan ditanggung oleh ayah dan ibu." Setelah dewasa, ia tidak bisa lagi bertindak seenaknya, tetapi harus belajar bertanggung jawab sebagaimana orang dewasa. Dan proses menjadi orang dewasa dalam sikap dan tingkah laku memang tidak mudah. Ada hal-hal yang ia harus tinggalkan supaya ia bebas menjadi orang dewasa. Setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, kita perlu bertumbuh mengikut Yesus dan mengenal lebih lagi akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dalam proses pertumbuhan rohani kita, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan yang menjadi penghalang untuk pertumbuhan kita. Apakah Anda ingin bertumbuh? Apakah Anda bergumul dalam mengikut Yesus? Kita bisa bersama-sama belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Menyangkal diri bukan berarti membohongi diri, tetapi lebih kepada tidak menuruti keinginan diri sendiri. Meskipun keinginan itu tidak selalu buruk, tetapi bisa menjadi penghalang. Sebelum kita menjadi anak-anak Tuhan, kita mengikuti keinginan kita sendiri, keinginan orang tua atau keinginan dunia. Kita mengikuti apa yang menyenangkan perasaan kita atau apa yang menurut kita menguntungkan diri sendiri. Tetapi sekarang kita sudah memiliki Yesus yang adalah Tuhan atas semua aspek hidup kita. Bukan hanya soal masuk surga. Keinginan Tuhan Yesus sekarang mulai menjadi keinginan kita. Cara pikir Yesus sekarang mulai menjadi cara pikir kita. Misinya Yesus sekarang mulai menjadi misi kita. Kasih Yesus sekarang mulai menjadi kasih kita. Pada akhirnya kita menjadi seperti Yesus dalam karakter sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Di dalam proses kita mengikut Yesus, bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus, kita harus belajar menyangkal diri, tidak mengikuti keinginan diri sendiri. Dengan kata lain, mati terhadap keinginan diri sendiri. Tanpa penyangkalan diri, kita tidak bisa mengikut Yesus. Dalam hidup sehari-hari, Anda harus memilih mau ikut Yesus atau keinginan diri sendiri. Apakah saya mau mempercayai janji Tuhan atau mempercayai apa kata orang? Apakah saya mau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kemampuan diri sendiri? Saya mau memakai cara Tuhan atau cara manusia? Apakah hidupmu merefleksikan bahwa Anda mengikut Yesus? Sebenarnya sangat mudah mengevaluasi. Setiap hari Anda kan berpikir, dalam pikiranmu apakah ada Yesus yang Anda pertimbangkan? Jangan sampai kita berpikir sehari-hari, memutuskan banyak hal, tetapi tidak pernah mempertimbangkan Tuhan Yesus dan kehendaknya. Kita tidak bisa mengikut Yesus tanpa menyangkal diri. Salib adalah tanda penderitaan. Biasanya kita gagal menyangkal diri karena tidak mau menderita. Penderitaan ini tidak selalu dalam bentuk fisik, bisa juga dalam bentuk emosi. Seorang sahabat yang sudah terbiasa bergantung kepada maminya, kalau ia punya masalah, orang pertama yang dia cari adalah maminya. Tanpa dia sadari, maminya sudah menempati tempatnya Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menegur dia, awalnya tidak mudah. Rasanya seperti kehilangan ikatan emosi dengan maminya. Disinilah dia mulai belajar menyangkal diri. Meskipun secara emosi dia menderita. Ketika dia melepaskan ikatan emosi dengan maminya dan berpaling kepada Tuhan Yesus,
Di situ malah dia merasakan satu hal yang luar biasa. Dia merasakan ikatan emosi dengan Tuhan Yesus. Yesus menjadi Tuhan atas emosinya. Murid Yesus yang bernama Petrus awalnya tidak rela ketika Yesus mengatakan bahwa ia akan menderita. Firman Tuhan berkata, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Matius 16 ayat 21. Petrus berusaha menahan Yesus untuk melakukan misinya, yaitu menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Petrus saat itu tidak mengerti. Dia punya maksud baik, dia tidak mau Yesus menderita. Tetapi dia tidak tahu bahwa penderitaan Yesus malah mendatangkan hidup kekal bagi umat manusia yang percaya. Saat itu Petrus tidak mengerti bahwa maksud baiknya malah menjadi batu sandungan bagi Yesus untuk melakukan misinya. Relakah Anda dianggap bodoh? Relakah Anda dicela karena mengikut Yesus? Secara emosi memang tidak mudah, tetapi ketika kita menyangkal diri dan memikul salib, di situ malah kita mengalami Kristus yang lebih lagi, karena memang Dia adalah Tuhan atas seluruh hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong.